kita bersama tentu sepakat bahwa menekan angka kemiskinan adalah prioritas utama kita ke depan. Dan kerja-kerja kita di tahun 2021 ini tentu yang secara langsung adalah bagaimana kita menjaga agar pandemi ini dapat kita sikapi dengan baik dan angka penularan sendiri dapat kita kontrol, tetapi terlepas dari itu semua tentu bagaimana permasalahan ekonomi dapat kita selesaikan semaksimal mungkin sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Kalau mau tahu ya, ingin kesenjangan, lihat dana di bank. Ya. 1% itu sudah lebih dari 2/3. 1% account di bank itu, ya, itu sudah 80% ya, sampai mendekati 90% dari seluruh isi bank itu. Yang lain-lain tabungannya ya 500.000, 1 juta, ya. Itu refleksi kesenjangan. Jadi kesenjangan Gini rasio yang dikeluarkan BPS tidak salah, tapi tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Kalau kita lihat orang miskin pedesaan itu misalnya, mereka punya lahan pertanian, tapi bagaimana? Dia nggak punya yang namanya, dia hanya sekali panen tak ada hujan. Maka bagaimana membangun infrastruktur supaya dia bisa produktivitas pertaniannya lebih baik. Dari sekali bisa 2 kali. Lalu bagaimana mengajari indeks produksinya juga naik misalnya. Ini harus ada ecological approach. Jadi tidak bisa kita misalnya menangani kemiskinan tanpa memperhatikan aspek-aspek ekologis, tidak memperbaikinya. Dan umumnya kan cuma charity dibantu, dikasih modal. Nggak ada artinya modal kalau ekosistemnya itu nggak jalan. Ini mungkin yang akan saya lebih explore. Ada bagaimana kami memulihkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan. Pertama, dengan optimalisasi kebijakan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Yang kedua, mobilisasi dan orkestrasi potensi ekonomi dan penanganan kemiskinan. Ini kita lakukan dengan sinergi Pentahelix. Pentahelix bagaimana mengkolaborasikan akademisi, bisnis, community, government, dan media. Kemudian, dioptimalisasi kebijakan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Yang pertama tadi bahwa kemiskinan di Indonesia itu sifatnya adalah kronis. Kemudian yang kedua, mereka dengan pendidikan yang relatif rendah, yaitu di bawah elementary school atau mungkin bahkan tidak sekolah sama sekali, mereka yang punya kontribusi terhadap kemiskinan kronis di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan level pendidikan yang lain. Nah, semakin tinggi level pendidikan, itu ternyata kontribusi terhadap kemiskinan kronisnya juga makin kecil. Ya, nah saya kira ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa memperbaiki ya dari sisi pendidikan, dan ini sifatnya adalah jangka panjang, long term, gitu ya. Jadi intinya pada saat kita bicara tentang kemiskinan, kita tidak hanya berbicara tentang bantuan ya, yang harapannya adalah untuk peningkatan hidup berkualitas, tetapi kita ingin membangun masyarakat yang resilience. Tentunya dengan skema-skema perlindungan sosial, bukan hanya dari bansos, tetapi juga dari jaminan. Kemudian juga membangun kesempatan yang sama, termasuk kapabilitas dari masyarakatnya. Oleh sebab itu, kita harus berbicara mengenai, pada saat kita berbicara mengenai transformasi ekonomi yang saya sebutkan di depan, ekonomi seperti apa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai dengan apa yang disebut dengan ekonomi inklusif. Mungkin dulu zaman Orde Baru juga kita kan gandrung dengan proyek-proyek mercusuar. Nah sekarang juga pemerintah mau membuat proyek mercusuar dengan memindahkan ibu kota. Saya pikir memindahkan ibu kota bisa nanti-nanti lah. Yang paling penting adalah saat ini adalah memperbaiki pembangunan yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir. Tapi sebetulnya orang miskin itu yang diperlukan adalah pekerjaan. Pekerjaan itu adalah pendapatan. Nah, apakah pekerjaan dia sebagai pegawai atau pekerjaan dia sebagai wirausaha? Nah, di sini pekerjaan ini menjadi penting. Bagaimana pemerintah menciptakan pekerjaan yang saat ini banyak pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah menggunakan padat modal, mestinya padat karya. Ya, sehingga banyak orang kita yang ikut bekerja. Dan ada lagi yang menarik bahwa selama ini yang mempersempit ruang pekerjaan itu adalah impor.
Nah, impor ini harus kita lawan dengan harga diri. Kalau negara kita ingin maju, maka kita harus memperbanyak entrepreneur. Akan tetapi yang paling penting untuk mengantisipasi kemiskinan dan memulihkan ekonomi ialah membunuh penyebabnya. Penyebabnya itu COVID. Nah, karena itu program pemulihan di bidang kesehatan menjadi keniscayaan. Dia menjadi prasyarat kalau ekonomi kita mau pulih, kalau kemiskinan tidak semakin dalam. Kalau kita ingin kemiskinan tidak semakin dalam. Nah, karena itu program vaksinasi misalnya itu menjadi penting untuk sukses supaya ekonomi bisa segera pulih.